Oke Kak. Nah, sekarang kita diskusi terkait dengan yang santai dulu, yang general dulu. Apa yang pengen kamu diskusiin terkait CV gitu, atau terkait dengan LinkedIn, atau terkait dengan pencarian pekerjaan gitu. Kalau aku sih lebih gini, Pak. Jadi, Pak, aku kan lulus bulan Mei ya, Pak, ya. Aku lulus bulan Mei. Pada saat beberapa bulan, 3 bulan pertama pada saat aku apply job itu, CV-nya nyangkut terus, Pak. Tapi ini udah mulai-mulai 2 bulan terakhir nih, CV aku udah upgrade lagi kok malah nggak nyangkut, gitu. Aku sih lebih ke concern-nya ke itu sama yang gimana sih caranya biar, CV kita tuh ter-highlight dengan baik gitu, Pak, ke HR gitu. Seperti Oke, itu, Pak. menarik ya gitu. Kenapa kok di awal-awal aku nyangkut, tapi akhirnya enggak gitu. Iya, Jadi ini, aku nggak bahas yang detail dulu ya, tapi aku anggap iya, yang secara umum dulu. Jadi gini Kak, iya, segala sesuatu itu akan membiasa seiring berjalannya waktu. Kamu sebagai seorang first grade, kampus bagus, misalkan kampus A gitu kan. Kamu wisuda 1 Desember gitu kan. iya, Sekarang 10 Desember gitu. Masih anget gitu loh Kak. Paham nggak? iya, Gitu. Jadi nama besar kampusmu, nama besar perusahaan yang kau pernah magang atau dimanapun itulah gitu ya, organisasi itu masih ketempel bagus. Tapi katakanlah kalau kalau wisudamu itu 1 Desember 2021. Terus aku ngelihat CV-mu nanti Juni 2022. Kalau hanya mengandalkan nama besar kampus, udah nggak bisa. Kalau cuma mengandalkan nama besar, bukan ya nama besar atau pengalaman pada saat kuliah kurang. Harus ada apa? Sejak wisuda sampai dengan Anda aku panggil, kamu tuh ngapain aja gitu loh. Gitu. Maka harus yang namanya itu harus ada apa? Pembaruan. Pembaruan setiap saat. Jadi CV itu mau dilihat kapanpun itu menarik gitu. Itu niat kamu di awal gitu. Yang artinya apa? Jangan biarkan dirimu sendiri itu nggak sibuk gitu. Sibuknya itu cuma untuk dua, untuk bekerja atau untuk meningkatkan kemampuan agar siap untuk bekerja gitu. Jadi ada suatu hal yang kamu perjuangkan dari sisi akademis, dari non akademis juga ada gitu. Nah, kenapa kok yang kemarin-kemarin ada yang nyangkut sekarang enggak? Ini faktornya terlalu banyak. Kalau kamu mau ngeceknya tuh gini, lihat dulu dari yang kamu lakuin daripada kamu nebak-nebak. Iya nih kayaknya kondisi perusahaan di Indonesia lagi ya kondisi keuangan perusahaan di Indonesia lagi turun semua gitu-gitu. Daripada kamu ngebayangin yang susah begitu gitu ya. Mending kamu introspeksi dirinya itu dari dirimu sendiri, dari yang terukur, yang bisa diukur dari dirimu sendiri gitu, Kak. Apa itu misalkan? Intensitas misalkan. Dulu mungkin kamu sehari ngirim 20 loker per hari, sekarang cuma 3 loker gitu. Dulu kamu Sabtu Minggu tetap ngirim, sekarang Sabtu Minggu liburan. Dulu kamu malam segini tetap ngirim, sekarang kamu ngirim cuma di jam kerja gitu. Misalkan gitu. Ya udah, dulu kamu kalau ngirim semangat, antusias gitu kan. Email ada, Jobstreet ada, Glitch mungkin ada, job-job portal yang lain ada, ke websitenya ada gitu. Sekarang cuma ngirim lewat email terus gitu, yang lain nggak dipakai gitu. Hal-hal semacam ini dipastiin dulu bener gitu. banget, Pak, tapi itu, Pak. Nah kan, itu ya teman-teman yang nonton di sini ya gitu. Ini kan nanti aku upload tuh gitu. Aku tuh bukan orang yang langsung terima keluhan, Pak aku begini sih. Wah itu di telepon tuh udah nonstop nih. Hidup HP Xiaomi untung kuat dia gitu. Itu. Jadi curhat tuh kayak Pak aku kok gini aku jenuh ini aku udah ngirim banyak lama gini dulu ada ini itu kok sekarang enggak gitu aku nggak langsung percaya itu dan aku pasti nggak akan percaya gitu karena kebanyakan itu kamu mengeluhkan sesuatu yang nggak bisa kamu kontrol dan kamu nggak ngelihat masalahnya tuh sebenarnya ada yang dari yang bisa kamu kontrol itu. Nah dari tadi yang aku sampaikan itu baru sebagian kecil loh itu contoh parameter yang mungkin ada perlaku mungkin CV-nya sama maksudnya kayak waktu itu CV itu masih bagus sekarang udah di upgrade gitu kan tapi kok malah kayaknya bagus yang dulu padahal lebih update yang ini gitu ya karena perlakuannya gitu dulu ada gitar mahal sorry dulu gitarmu murah tapi cara mainnya digenjreng sekarang kamu beli gitar mahal ditiup gitu ya nggak bisa gitu
Jadi kadang nggak serta-merta salah CV-nya, perlakuan kamu sama CV-nya itu yang bisa dikontrol itu dulu gitu. Karena persaingannya tuh tadi, persaingannya itu ada yang namanya pinter-pinteran gitu. Nilainya lebih tinggi siapa, pengalamannya lebih banyak siapa gitu kan. Gitu. Tapi selain pinter-pinteran ada namanya apa? Banyak-banyakan. Ya banyak-banyakan lamar gitu. Itu teori probabilitas standar aja kamu percaya gitu. Bahwa orang yang ngirim lamaran sehari 5 sama sehari 50 pasti beda yang respon. Gitu. Karena kalau dia sehari 50 itu kemungkinan dipanggilnya tinggi dan otak dia tuh berkembangnya itu kreatifnya tuh cepet. Oke, mana lagi nih loker ya? Cari di mana lagi nih gitu. Nah, gitu. Beda nanti. Jadi tadi ada pinter-pinteran, ada banyak-banyakan. Tapi ada juga namanya cepet-cepetan gitu. Karena terlalu banyak tahu ya, banyak ikut ini itu akhirnya kok aku ikut webinar ini begini terus habis itu ada orang bilang begini bingung kan. Ada orang ada orang B langsung belok B. Harusnya diuji yang cocok sama aku mana, yang bener mana gitu. Gitu. Sehingga lakuin aja itu gitu. Mending cepet-cepetan ya. Dapat loker sekarang, kirim sekarang biar besok mikir yang besok gitu. Kalau sekarang belum ngantuk daripada nonton drakor gitu, kirim sebanyak mungkin atau ditarget angka gitu kan. Berapa loker per hari itu udah kirim-kirim gitu. Simple itu gitu kan itu. Nah, nanti akhirnya pertanyaan kamu nggak akan muncul gitu. Nanti pertanyaan bukan itu gitu. Karena anak yang sama aku ini pertanyaan ini cukup sering berulang. Tapi cukup sering berulangnya itu sebelum COVID malah gitu. Orang yang ngeluh COVID itu biasanya ngeluhnya adalah kok nggak ada panggilan, kok cuma sedikit. Tapi sebelum COVID banyak yang ngeluh mirip kayak begini gitu ya, ya nggak masalah gitu karena memang nggak ada ilmunya gitu kan, nggak di kuliah nggak diajarin gitu bahwa kok kayaknya awal-awal kayaknya panggilan banyak lama-lama sedikit ya itu karena nama besarmu tuh lama-lama pudar karena seiring berjalannya waktu makin lama set ada wisudawan baru nah gitu akhirnya ini yang lebih menarik gitu dan lain-lain lah faktornya banyak gitu ya itu yang pertama yang kedua terkait dengan pertanyaan kamu bahwa gimana biar loker kita gampang dinotis gampang pakai teori iklan aja itu loh iklan suatu apa itu ada iklan yang kayak kamu jogging dimanapun tuh iklannya ada terus kamu browsing iklan itu ada lagi gitu jadi intinya apa biar gampang dinotis kamu pakai nyebar jaring ibarat kayak dalam kamu sudut pandangnya gini rekruter itu mau buka buka lewat portal karir lah mau buka lewat email mau buka lewat LinkedIn dia nemunya CV ku terus gitu yang artinya apa aktif di semua tempat gitu. Nyari loker jangan cuma pakai satu platform, tapi platformnya itu dipastiin udah diisi dengan benar dan menggunakannya benar. Misalkan diisi dengan benar tuh LinkedIn, jangan buru-buru lamar lamar kerja pakai LinkedIn kalau profilmu belum lengkap di LinkedIn gitu. Dilengkapin dulu. Aku nggak tahu ya kamu udah subscribe dan nonton video tutorial LinkedIn-ku belum ya. Kalau udah pasti gampang nyari kerja gitu. Bukan karena akunya yang hebat ya, karena memang cara gunainya begitu. Beberapa kali anak-anak tuh lumayan sering lah ya itu bilang kayak, "Kak, dulu aku bingung mau daftar mana, sekarang aku bingung mau datengin panggilan yang mana gitu. Gimana cara Wow. nge-reschedule gitu." Padahal nggak ada yang aku ajarin, aku cuma nyuruh dia subscribe YouTube-ku itu, tonton sambil buka LinkedIn-mu gitu. Karena masalah kamu tuh bukan di nggak tahu CV, cuman nggak tahu cara makainya aja gitu. Belum bener aja gitu. Hanya segitu aku ngajarin apa-apa gitu. Yang hebat juga dia gitu. Itu sesimpel itu gitu. Makanya aku nggak tahu kamu udah nonton record tanya jawab sama anak yang lain belum. LinkedIn-mu udah dibenerin sesuai dengan yang aku diskusiin belum. Kalau belum nanti lakuin gitu. Sesimpel itu gitu kan. Nah, akhirnya tadi balik lagi. Kalau cara biar bisa ke notice gimana? Ya kamu aktif gitu lebih aktif gitu. Di LinkedIn profilnya dilengkapin dulu, habis itu cek cara apa bangun koneksi add friend banyak ke HR, ke influencer-influencernya gitu. Aktif posting gitu. Jangan sekedar buka LinkedIn kayak memperlakukan LinkedIn jangan kayak job street dibuka buat nyari loker tapi profilnya masih kurang. Kalau nggak upload CV ke LinkedIn gitu. Upload CV ke LinkedIn itu salah gitu. Bukan itu caranya itu. Cara mainnya beda-beda gitu udah gitu kalau udah pasti ke notice itu serius yang penting intensitas udah bener terus naikin intensitas kelar itu nanti serius gitu itu udah sesimpel itu karena rekrutmen itu prosesnya itu memang terukur tapi di dalamnya tuh beberapa kamu bakal nemuin lumayan ya lumayan lah
beberapa fleksibilitas di dalamnya gitu. Bukan sesuatu hal yang kaku gitu. Jadi enjoy saja gitu, jangan diratapi. Tapi tadi diukur ya, yang bisa kamu tuh cukup mengkhawatirkan performa. Jadi kayak kamu rencananya bakal begini, dilakuin terus dievaluasi kan simple gitu. Jadi kamu mengevaluasinya kayak kamu misalkan kamu punya apa ya? Kamu punya kuda gitu. Kamu punya kuda terus kayak kamu latih, kamu kasih makan gini gitu, latihan sprint, gitu kan balapan. Misalkan kudamu kalah ya, harusnya kan kamu kan yang dievaluasi adalah ini dia sehat enggak, detak jantungnya gimana, gini gitu kan. Bukan ngeribetin yang nggak bisa kamu kontrol. Ini kenapa kok kuda kakinya 4, kenapa yang depan 2, yang belakang 2, kenapa nggak kanan kiri aja gitu-gitu. Paham ya gitu. Jadi jangan ribetin yang nggak bisa Iya, kamu kontrol. Faktor faktor eksternal itu faktor yang nggak bisa kamu kontrol. Ataupun kalau dan itu kalau aku ngomong sumber dayanya adalah dirimu sendiri, paling gampang tuh pahami dirimu dulu, yang kamu lakuin gimana sebelum ngeluhin bahwa kok aku ininya turun, intensitasnya gimana, semangatnya gimana, itu dulu dulu mungkin ngelamar kerja itu waktu kamu luangin, mungkin sekarang kamu waktu kerja pakai waktu sisa, nggak ada kegiatan nih, sebelum tidur seadanya lah gitu. Nah itu beda tuh nanti kayak gitu, itu jatuhnya ke arah sana itu faktornya kemana-mana gitu. Itu aja sih dari pertanyaannya, semoga bisa ngejawab ya. Ini aku jawab general karena kita lagi sesi iya. pertanyaan general gitu. Itu apalagi yang kau pengen Eee, diskusiin? nah, kalau saya lebih terus pengen nanya seperti ini, Pak. Misalnya, Pak, ada beberapa tahap rekrutmen ya, Pak. Kita sudah sampai di tahap terakhir, Pak, sisa beberapa orang. Tapi pada saat tahap terakhir itu kita tidak diterima, Pak. Kira-kira itu apa sih, Pak, yang Oke. Tahap terakhir yang kamu maksud tahap apa? ya? Oke kak, gimana kak, barusan kak keputus kak? Iya, Pak. Jadi kan, ketika ada beberapa tahap interview, misalnya kita sudah sampai ke tahap akhir, namun di tahap akhir itu kita tidak diterima seperti itu, Pak, oleh perusahaan. Kira-kira apa sih, Pak, pertimbangan HR dalam menolak kita atau menerima kita seperti itu, Pak? Gini, tahap akhir itu kan, ini tahap akhir kamu banget itu apa yang kamu maksud? Saya waktu itu pernah, interview sama satu perusahaan gitu, saya di tahap akhir itu interview dengan ini, Pak, direktur BOD, utamanya dari Singapura, direktur ya? iya. Oke, Iya, direktur utamanya. oke. Balik ya. Jadi kayak begini, interview itu adalah bagian paling susah dari rangkaian tes gitu. Itu kamu harus sadari gitu, karena interview ada macam-macam gitu ya, ada yang di depan, ada yang interview sama usernya gitu, ada yang BOD di belakang gitu. Nah, faktornya itu memang macam-macam kah gitu gitu. Cuman nanti kamu pelajari dulu gini, jadi esensi interview sama HR sama user itu beda, oke? Nah, interview tahap akhir yang sama BOD itu beda lagi tuh, walaupun ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin berulang gitu. Nah, sekarang kalau kamu di tahap akhir itu kamu nggak lolos, itu faktornya ada lumayan banyak sih, Kak, gitu. Belum tentu kok kamunya jelek. Kalau kamunya jelek, kamu udah nggak lolos sejak awal, gitu. Atau mungkin waktu user udah berhenti, nggak sampai CV-mu tuh nggak sampai ke direktur. Karena direktur juga bakalan malah kali, ini orang nggak berkualitas kayak gini, CV-nya sampai ke tanganku, ibaratnya gitu. Tapi kalau akhirnya seperti itu adalah pertimbangannya tuh paling gampang tuh apa? Yaitu tadi, direktur itu suka ada pertanyaan-pertanyaan bukan jebakan sih. Seolah-olah tuh pertanyaan general santai. Tapi itu benar-benar menguji wawasan kamu. Kira-kira kamu bisa arahin kemana. Nah, kalau pada saat interview sama direktur itu paling bagus itu adalah kamu bisa mengarahkan setiap kompetensi yang ada pada dirimu, baik kemampuan akademis maupun non akademis, hubungannya tuh sama visionmu ke depan gitu. Gitu. Kalau ada pertanyaan terkait general kayak soal perkenalan lah atau soal pribadi atau soal teknis gitu ya, itu cuma sisipan-sisipan gitu. Tapi kalau misalkan ngomong sama direktur tuh kamu bisa ngelihat ke depan. Ngelihat ke depan itu macam-macam gitu. Bisa kayak, tapi intinya sama, yaitu apa?
potensimu yang ada sekarang dihubungkan dengan visi dan misi atau arahnya perusahaan kemana, kamu arahnya gimana. Apalagi penyampaiannya itu terstruktur, terukur, bisa menyampaikan, kamu membayangkan kontribusi dirimu itu nanti akan ada di mana gitu, dan akhirnya nanti gimana ngebaiknya gimana gitu. Jadi seolah-olah tuh dalam tanda kutip tuh bahasaku tuh membantu membantu si direkturnya ini tuh membantu dalam tanda kutip ya, membantu walaupun mereka pasti udah tahu mau ngapain, kayak membantu memberikan suatu gambaran gitu ya di masa depan dengan ada karakter kamu di sana gitu, itu mau ngapain itu ya. Tapi tetap ini tuh pertimbangannya macam-macam, terus bukan penilaian individu yang kayak kamu doang, kamu pasti dibandingin sama kandidat yang lain gitu. Tapi jangan patah semangat hanya karena sudah selesai sampai tahap akhir. Maksudnya kayak di tahap akhir gagal terus kayak down gitu ya, sejenuh. Karena pada akhirnya kalau udah pernah sampai ke tahap itu artinya kamu nggak ada masalah di depan-depan gitu. Tapi aku belum, nggak cuma beberapa kali Kak, atau baru sekali sampai tahap situ. Berarti yang di depan-depan ngelamar kerjanya dibanyakin lagi gitu. Karena berdasarkan histori kamu nggak ada masalah di situ karena udah sampai ke level direktur gitu Kak. Nah nanti jawaban detailnya aku kasih tahu di bagian detail aja. Oke, baik Pak. Ada lagi nggak yang general? General, kalau ini termasuk general nggak ya Pak? Jadi kan saya itu lulusan pertanian Pak, agroteknologi. Namun pada saat kuliah itu saya banyak berkecimpung di dalam proyek yang sebagai partnership sama marketing seperti itu Pak, lebih ke marketing fundraising gitu. Nah, nanti saya ketika daftar kerja di bidang marketing atau partnership itu apakah bisa apa, Apakah lirik menarik ya? seperti itu Pak? Ya Iya, bagus. Bagus, seperti itu. tergantung nanti cara nulismu aja. Ada orang yang nulis CV itu dikasih warna spesialis gitu. Jadi kayak dari jurusan, pengalaman organisasi, magang dan lain-lain, istilah-istilah skill yang dimasukin itu sesuai dengan bidang dia gitu. Jadi kayak CV warna orang pertanian gitu. Tapi CV itu penulisannya bisa dibikin disusun sedemikian rupa jadi dengan warna tertentu yang lebih generalis lah begitu. Gitu. Nggak bisa kalau kamu fresh grade tiba-tiba langsung dibikin seolah-olah itu bidang lain, nggak bisa karena kan pengalamanmu terbatas. Tapi Oke. dengan secara generalis kayak ibaratnya kayak ini ilmuku yang lain di luar jurusanku ini gitu. Bahkan kalau yang sesuai jurusanku organisasinya mungkin hubungan sama pertanian tapi ini ada ilmu sales and marketingnya di dalamnya gitu. Dan itu HR itu bisa baca itu gampang. Jadi tulis saja, pastikan nggak ada yang kelewat. Gitu sih. Udah sih Pak, kalau untuk sekarang saya pertanyaannya udah cukup itu aja yang general, mungkin nanti kita ngobrol seperti itu ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang Oke, muncul seperti ya itu oke. Pak. Sekarang aku masuk ke yang general ya. Sorry, yang spesifik ya. Iya.